Beban penyusutan aktiva tetap. Indikator yang ingin dicapai yaitu menjelaskan metode penyusutan dalam penggunaan aset tetap dan pencatatan penyusutannya. Kedua, menjelaskan prosedur perolehan aktiva tetap, menentukan beban-beban dalam masa penggunaan aktiva tetap, menganalisis beban penyusutan. Kemudian keterampilannya adalah menghitung dan pencatatan beban penyusutan aset tetap untuk berbagai metode penyusutan, yaitu menganalisis metode penyusutan aktiva tetap. Tujuan daripada pembelajaran setelah menyelesaikan kegiatan belajar mengajar, bahwa diharapkan yang pertama, siswa dapat menjelaskan tentang prosedur perolehan aktiva tetap, menentukan beban-beban dan masa penggunaan aktiva tetap, serta menganalisis beban penyusutan. Yang kedua, dapat melakukan pencatatan aset tetap dan melakukan pencatatan harga perolehan aktiva tetap. Prosedur perolehan aktiva tetap. Yang pertama, pembelian tunai. Aktiva tetap. Dalam pembelian tunai ini dicatat dalam buku dengan jumlah nominal sebesar uang yang telah dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap tersebut, yaitu meliputi harga perolehan aktiva tetap atau harga faktur, beban angkut, beban balik nama, beban pemasangan, dan lainnya. Itu jika pembelian dilakukan secara tunai. Yang kedua, jika pembelian dilakukan secara angsuran, maka harga perolehan aktiva tetap tidak termasuk dengan bunga. Tetapi total dari angsuran ditambah dengan beban tambahan seperti biaya balik nama, beban pengiriman, beban pemasangan, dan sebagainya. Sedangkan bunga selama masa angsuran harus dibebankan sebagai beban bunga dalam periode akuntansi. Yang ketiga, perolehan aktiva tetap melalui pertukaran. Dalam perolehan aktiva tetap melalui pertukaran dapat dilakukan dengan menggunakan ditukar dengan surat berharga, ditukar dengan aktiva tetap yang lain, dan aktiva tetap yang diperoleh dengan cara ditukar dengan saham atau obligasi perusahaan dapat dalam buku dengan nilai sebesar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai pertukaran. Banyak pembelian aset dilakukan dengan cara tukar-menukar atau sering disebut TT atau tukar tambah. Aktiva lama yang digunakan sebagai pembayaran harga aktiva baru. Ada dua jenis pertukaran, yaitu pertukaran aktiva tidak sejenis dan pertukaran aktiva tetap yang sejenis. Yang keempat, diperoleh dengan donasi. Apabila aktiva tetap diperoleh sebagai donasi, maka aktiva tetap tersebut dicatat diakui sebagai harga pasar. Beban-beban dalam masa penggunaan aset tetap. Yang pertama adalah beban reparasi atau pemeliharaan. Beban yang berjumlah kecil digolongkan sebagai bagian beban operasi pada tahun berjalan. Sedangkan beban yang berjumlah besar dikelompokkan ke dalam aktiva sehingga akan menambah harga perolehan dari aktiva tersebut. Yang kedua, penggantian. Apabila beban penggantian tersebut berjumlah kecil, maka langsung dibebankan terhadap beban tahun berjalan. Sebaliknya, apabila berjumlah besar,
maka akan dikapitalisasikan terhadap aktiva tetap bersangkutan. Yang ketiga, penambahan atau penambahan memperluas fasilitas dari suatu aktiva seperti penambahan kapasitas mesin, penambahan ruang dalam bangunan, dan sebagainya. Semua pengeluaran terkait dengan penambahan tersebut dilakukan kapitalisasi terhadap aktiva tetap yang bersangkutan. Selanjutnya, beban penyusutan. Berikut ada 3 faktor perlu diperhatikan dalam menentukan beban penyusutan setiap periode. Yang pertama adalah harga perolehan, yaitu keseluruhan uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap sampai siap digunakan oleh perusahaan. Yang kedua, nilai sisa atau residu, yaitu taksiran harga jual aktiva tetap pada akhir masa manfaatnya. Pada dasarnya, perusahaan memiliki taksiran yang berbeda terhadap jenis aktiva tetap yang sama. Dengan jumlah taksiran, nilai residu aktiva tetap dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti inflasi, umur ekonomis, nilai tukar mata uang, dan sebagainya. Yang ketiga, taksiran umur kegunaan, yaitu taksiran masa manfaat dari aktiva tetap. Masa manfaat dapat diartikan sebagai taksiran umur ekonomis dan aktiva tetap, namun bukan umur teknis. Dalam menafsirkan masa manfaat dapat dinyatakan dalam satuan periode waktu, satuan jam kerja, atau satuan hasil produksi. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang beban penyusutan aktiva tetap. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.